Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robinson Lahine. Saya adalah salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Kimia Undana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesetimbangan Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang larutan. Larutan itu apa sih? Larutan itu teman-teman adalah campuran dari 2 atau 3 zat, di mana zat yang paling sedikit itu disebut zat terlarut dan zat yang paling banyak atau lebih banyak itu disebut pelarut. Larutan ini ada berbagai jenis. Ada larutan dalam bentuk padat, itu misalnya padatan logam. Ada larutan dalam bentuk gas seperti gas di sekitaran kita, dan ada juga larutan dalam bentuk cairan. Nah, larutan ini ada yang ideal dan ada yang non-ideal. Larutan non-ideal itu adalah larutan yang tidak memenuhi atau menyimpan dari hukum Raoult. Larutan ideal adalah larutan campuran di mana perilaku molekul-molekul zat terlarut dan pelarut itu mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah hukum Raoult, di mana tekanan uap dari setiap komponen dalam larutan ideal itu sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Ini teman-teman bisa lihat pada slide ini, itu adalah rumus untuk menghitung tekanan uap, di mana tekanan uap itu adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen dikali fraksi molnya masing-masing. Prinsip yang kedua adalah interaksi atau gaya tarik-menarik antar molekul zat terlarut dan molekul pelarut sama dengan gaya tarik-menarik antara molekul pelarut itu sendiri dan antara molekul zat terlarut itu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman, interaksi atau gaya tarik-menarik dalam larutan itu sama dengan gaya tarik-menarik antara zat sebelum dicampurkan. Atau dengan kata lain, tidak ada perubahan interaksi sebelum dan sesudah dicampurkan. Prinsip yang kedua adalah tidak ada perubahan volume total ketika zat terlarut dan pelarut dicampurkan. Teman-teman lihat di situ adalah volume larutan itu sama dengan volume pelarut ditambah volume zat terlarut. Prinsip yang berikut adalah komponen-komponen larutan hanya berinteraksi secara fisik tanpa membentuk senyawa baru. Dengan kata lain bahwa tidak ada reaksi kimia dalam larutan itu. Tidak ada juga produk atau hasil reaksi. Dia hanya berbentuk atau berinteraksi secara fisik. Yang kedua adalah tidak ada perubahan entalpi saat zat terlarut dicampurkan dengan pelarut. Atau dengan kata lain bahwa saat larutan dicampurkan itu tidak ada kalor yang diserap ataupun tidak ada kalor yang dilepaskan. Dengan kata lain, delta H pencampuran itu sama dengan 0. Karena itu teman-teman, larutan ideal ini hanyalah konsep teoritis yang digunakan untuk memodelkan perilaku larutan dalam keadaan ideal. Tidak ada larutan nyata yang sepenuhnya ideal. Tapi teman-teman, ada beberapa larutan yang mendekati larutan ideal. Contohnya seperti campuran benzena dan toluena. Interaksi antara benzena dan toluena ini teman-teman mirip-mirip. Tetapi saat pencampuran itu dia menghasilkan kalor. Jadi tidak bisa sepenuhnya disebutkan larutan ideal. Begitu juga dengan campuran etanol dan air pada konsentrasi rendah. Interaksi antara kedua zat ini mirip, tetapi saat dicampurkan pada konsentrasi rendah juga dia menghasilkan kalor. Dan ada juga campuran kloroform dan ether. Ini juga salah satu campuran yang mendekati larutan ideal. Termodinamika pencampuran larutan ideal. Untuk larutan ideal teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, perubahan entalpi pencampuran adalah 0. Atau dengan kata lain bahwa seperti yang dijelaskan tadi,
ada larutan yang mendekati nol, itu juga disebut larutan ideal. Atau dengan kata lain lah, semakin sedikit atau semakin mendekati nol perubahan entalpi pencampuran, maka itu akan semakin ideal. Pencampuran 2 atau lebih zat dalam larutan ideal itu selalu meningkatkan entropi. Atau dengan kata lain, entropi ini dia lebih dari nol. Untuk rumus pencampurannya itu, pencampuran entropi di situ sudah ada. N ini adalah mol dan R ini adalah konstanta gas, Xi ini adalah fraksi mol masing-masing zat. Perubahan energi Gibbs untuk pencampuran dalam larutan ideal itu selalu negatif atau di bawah nol. Teman-teman bisa lihat itu adalah rumus untuk menghitung perubahan energi Gibbs. Nah, karena tidak ada perubahan entalpi atau dengan kata lain bahwa delta H sama dengan 0, maka delta G mix atau perubahan energi Gibbs standar sama dengan minus suhu dikali entropi. Hukum Henry menggambarkan kelarutan gas dalam cairan pada tekanan tertentu. Untuk larutan yang sangat encer, hukum Henry dapat digunakan untuk menggambarkan tekanan parsial gas terlarut. Nah, di situ ada rumusnya teman-teman untuk menghitung tekanan parsial gas. Itu adalah KH ini adalah konstanta Henry dikali dengan fraksi mol terlarut. Hukum distribusi Nernst mengatakan bahwa suatu zat yang terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur akan mencapai keseimbangan di mana perbandingan konsentrasi zat tersebut dalam kedua pelarut adalah konstan pada suhu tertentu. Atau dengan kata lain, saat pencampuran dalam larutan ideal, suhu itu harus konstan. Misalnya kalau suhunya pencampuran awalnya adalah 28, maka proses pencampuran itu harus berada pada 28 derajat Celcius sampai selesai. Nah, hukum Nernst ini, distribusi Nernst ini dinyatakan sebagai rumusnya ada, teman-teman bisa lihat. KD ini adalah konstanta distribusi dan C1 C2 ini adalah konsentrasi. Nah, hukum Nernst ini berlaku dengan beberapa asumsi bahwa zat yang didistribusikan itu tidak bereaksi secara kimia dengan pelarut. Atau dengan kata lain, mereka hanya berinteraksi secara fisik tanpa menghasilkan zat baru. Yang kedua adalah konsentrasi zat dalam kedua pelarut cukup rendah sehingga interaksi antar molekul zat tersebut dapat diabaikan. Dan yang ketiga adalah suhu sistem konstan seperti yang saya katakan tadi. Kita akan masuk pada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu sendiri adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel terlarut dalam larutan, bukan pada jenis atau identitas partikel tersebut. Nah, ada 4 jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penambahan zat terlarut non-volatil ke pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap pelarut di atas larutan dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, itu ada, teman-teman bisa lihat, itu adalah rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap. P0 ini adalah tekanan dan X tekanan awal, dan X ini adalah fraksi mol. Misalnya teman-teman mencampurkan air dengan garam. Nah, saat pencampuran ini teman-teman, tekanan uap yang dihasilkan itu sedikit saja. Semakin sedikit, misalnya air itu ketika dididihkan tekanan uapnya 50 misalnya. Tetap bisa tambahkan garam dan dididihkan. Tekanan uapnya itu menurun, misalnya turun ke 25. Jenis sifat koligatif yang berikutnya adalah peningkatan titik didih. Larutan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murni karena penurunan tekanan uap memerlukan suhu lebih tinggi untuk mencapai tekanan atmosfer.
Ini teman-teman, itu adalah rumus untuk menghitung peningkatan titik didih. Misalnya teman-teman mencampurkan air dengan gula. Ketika dididihkan, itu tekanan atau titik didihnya itu semakin tinggi. Yang awalnya misalnya air itu dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi ketika dicampurkan dengan gula dan dididihkan kembali, itu titik didihnya akan lebih dari 100 derajat. Sifat yang ketiga adalah larutan memiliki titik beku yang lebih rendah daripada pelarut murni, karena zat terlarut mengganggu proses pembekuan, sehingga diperlukan suhu lebih rendah untuk mencapai fase padat. Di situ teman-teman ada rumus untuk menghitung penurunan titik beku. Nah, misalnya teman-teman, air ini kan dia membeku pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi ketika dicampurkan dengan garam dan kita dinginkan, titik bekunya itu tidak lagi pada 0 derajat, tapi dia sudah turun ke -5 atau lebih dari itu, atau lebih turun lagi dari -5 itu. Oke teman-teman, sekian materi untuk presentasi kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.